Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kuadrat. Nah, jadi di sini kita lanjut ya. Kalau teman-teman belum lihat ini PySpark yang regresi, kalian juga bisa lihat sebelumnya. Karena kita sebenarnya kalau di Google Colab harus melakukan inisialisasi awal. Contohnya seperti ini. Kalian harus install Java, install Apache Spark untuk Hadoop ya. Kemudian kalian harus ekstrak. Setelah itu kalian pakai Find Spark untuk mencari lokasinya di mana. Kemudian ini kita definisikan OS-nya ya. Java Home-nya di mana, Spark Home-nya di mana, dan nanti kita bikin Spark Session dan seterusnya. Nah, itu mungkin teman-teman perlu lihat di menit-menit awal video sebelumnya. Nah, kalau di sini kita langsung coba kita pakai K-means clustering. Nah, ini mirip ya, cuma bedanya karena K-means sendiri nggak punya label, bukan supervised learning ya, maka dia tidak perlu apa namanya bikin dua kolom. Nanti kita bikin satu kolom. Maksudnya gimana? Ya udah kita jalan dulu. Nah, jadi pertama untuk clustering kalian bisa tonton video saya yang dulu kalau mau tahu konsepnya. Nanti mungkin saya bisa taruh juga linknya di deskripsi. Nah, kalau di PySpark kita inputnya pakai PySpark ML clustering. Nah, importnya K-means. Nah, sayangnya kalau di PySpark sendiri itu belum banyak pada tanggal 2 apa nih? September ya, 2021 itu baru 5 kalau nggak salah. Baru 5 algoritma yang tersedia, jadi belum selengkap yang di Python. Nah, kalian juga perlu evaluator ya. Jadi untuk melihat clustering kalian itu udah bagus belum. Jadi kalian import ini clustering evaluator. Datasetnya sendiri saya pakai yang ini sama seperti yang regresi dari bawaan Google Colab. Ini linknya kalau copy paste bisa langsung. Jadi kalian nggak perlu ngapalin di mana letaknya. Nah, kemudian Spark Read CSV ini beda ya, bukan Pandas .read_CSV. Kita invert skema true, nanti kita sebenarnya bisa lihat juga skemanya seperti apa. Skema itu kayak describe gitulah ya. Ini tipe datanya apa, isi kolomnya apa aja gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada header-nya true. Nah, jadi nanti kalau nggak di true, baris pertamanya menjadi nama kolom kalian. Itu kan salah ya. Nah, mungkin selanjutnya kita pakai show, bukan pakai apa namanya? Bukan pakai head karena nggak bagus. Kalau head itu bentuknya row-row. Kalau ini data set.show kalian bentuknya seperti tabel seperti ini. Kalau kalian mau kepo ya. Ini kalau kalian sudah nonton yang kemarin harusnya tahu bahwa ini kurang enak dipandang mata nih. Nah, coba kalau kita tel apa yang terjadi? Ya sama ya. Jadi nggak bagus lah intinya. Mendingan kalian pakai show kalau kalian menggunakannya PySpark. Ini bukan Pandas soalnya nih. Nah, kemudian kita kan clustering nggak butuh longitude latitude ya. Kalau dataset yang ini ya. Nah, makanya kita perlu drop. Kalau di Pandas kan tinggal df drop gitu ya, drop gitu kan. Nah, kalau di sini kita ya sama, cuma disebutkan dulu aja. Kalau ini kita mau multiple drop. Nah, kita pakai list di sini yang dihapus cuma longitude dan latitude, kebetulan yang lain coba kita pakai semua. Nah, jadi tinggal kolom to drop sama dengan list yang ingin kalian drop gitu ya. Kemudian dataset.drop, nah ini variabel yang untuk meletakkan list kalian. Nah, ini kalau kita run lagi di sini coba dataset.show, kalian akan kehilangan dua kolom kalian. Nah, memang itu tidak dibutuhkan. Nah, kemudian seperti yang regresi kemarin, kita harus menyatukan. Kita nggak boleh apa ya, variabel X-nya itu masing-masing punya kolom. Jadi kita harus membentuk suatu kolom baru yang isinya adalah merging atau merger dari si variabel kita. Jadi kita coba gabungkan dengan cara vector assembler ini ya. Kemudian kalian sebutkan apa aja kolom apa yang akan kalian gunakan. Ini saya mention semua. Nah, kemudian output kolomnya itu adalah nama kolom baru yang akan kita buat itu apa? Misalkan atribut ya, kayak gitu. Nah, kemudian assembler.transform karena ini baru define, belum dieksekusi. Nah, ini kalau kita transform, jadi akan dieksekusi, dataset kita akan berubah. Nah, kita sebut dataset yang baru kita namanya output ya. Nah, jadi output.show kasih limitasi 5 aja, jadi kita akan lihat perbedaannya. Nah, kalau dataset yang awal ini kan kayak gini nih. Nah, karena kita pakai atau kita creating new column, nah makanya ada kolom namanya atribut sesuai yang tadi kita define. Nah, isinya adalah semua ini, tapi digabungkan dalam satu kolom ini.
Nah, kenapa demikian? Ya memang persyaratannya seperti itu untuk yang PySpark ya. Nah, kemudian kita pakai K-means tadi sudah kita import. Nah, fitur kolomnya sebutkan aja. Ini fitur kolom itu kayak apa namanya? Kolom yang sudah di merging tadi. Nah, ini namanya atribut. Kemudian K ini adalah K-means kalian ya, mau berapa klaster gitu. Ya tinggal di looping mungkin kalau kalian mau cepat atau mungkin bisa dicoba satu-satu. Nah, ini saya coba satu saja, enggak satu-satu tapi satu saja, yaitu K-nya sama dengan 3. Kalau kalian fitting model.fit, nah inputnya ya data set kalian yang sudah ada mergingannya tadi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke nama model kita yaitu my cluster. Ini di bawah ini lagi fitting ya. Oke, complete. Coba kita lihat. Nah, ini ya kita pakai K-nya sama dengan 3. Dengan distance measure-nya mungkin kalian bisa ubah-ubah, tapi di sini kita pakai Euclidean. Number fitur ya apa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ininya ya, variable kita ya. Jadi kalian mungkin bisa ganti nih jadi Chebyshev kah, Manhattan atau apapun. Kemudian di sini kalian bisa prediksi, bukan prediksi ya sebenarnya, karena clustering itu bukan suatu prediksi, tapi dia adalah mengelompokkan. Nah, kalian untuk mencari labelnya yang data pertama itu labelnya berapa, data kedua labelnya berapa, kalian bisa pakai transform gitu ya. Nah, yang ditransform apa? Ya, data frame kalian, Spark data frame kalian, yaitu output gitu ya. Output itu yang tadi itu loh, kalau kalian lupa. Yang atas, bentar. Nah, ini adalah namanya output nih, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita prediction, kita .show kan ya. Nah, nanti kalian dapat prediksi ini ke kelas 0, ini kelas 0. Kebetulan kelas 0 semua nih di 5 data pertama, kayak gitu. Nah, setelah itu kita mau tahu centroid kan. Nah, kelas centroid itu apa ya? Ya, apa ya? Suatu titik tengah yang mewakili setiap klasternya atau rata-rata nilainya. Misalkan ini housing median age untuk si prediksi ke 0 atau label ke 0 itu berapa rata-ratanya, total roomnya rata-ratanya berapa, kayak gitu semua. Nah, jadi kita tinggal sebutkan nama model kita. Kebetulan punya saya my cluster nih. Nah, ini my cluster nih model hasil fitting saya. Kemudian di dot cluster center. Kemudian kita looping for center in center karena kan centernya banyak nih. Nah, kenapa centernya banyak ya? Karena memang ini kita banyak ya. Apa namanya sih? K kita itu banyak, jumlahnya 3. Jadi harus di looping untuk K yang pertama, K kedua, dan K ketiga. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata memang paling besar itu yang ini ya, klaster kedua. Ini kan klaster ke-0, klaster ke-1, klaster kedua. Nah, Python dimulai dari 0 ya, jangan lupa. Jadi klaster kedua ini paling ini nih, paling tinggi nilainya. Nah, sebenarnya ini apa sih? Ternyata host median age gitu ya. Nah, jadi klaster ketiga adalah rumah-rumah yang sudah tua umurnya, kayak gitu. Jadi kalian bisa interpretasi hasil clustering kalian pakai centroid, kayak gitu. Nah, terakhir kita perlu evaluasi model. Di sini kalian bisa pakai macam-macam sih harusnya, tapi saya pakai Silhouette. Nah, ini bukan Silhouette tunas kelapa ya. Nah, jadi Silhouette di sini itu evaluator untuk clustering. Nah, jadi di sini kalian tinggal clustering evaluator, sebutkan hasil prediksi kalian atau label cluster kalian. Nah, itu. Kemudian sebutkan variabel X kalian itu apa aja ya, variabel yang buat clusteringnya tadi. Nah, ini namanya atribut tadi. Nah, kemudian metric name-nya Silhouette. Nah, terakhir kita tinggal evaluator.evaluate. Apa yang dievaluate ya? Hasil prediksi kita. Jadi yang ini. Apa namanya? Spark data frame yang sudah ada kolom prediction-nya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal di run, selesai kalian dapat nilai Silhouette ini sebesar 0,72. Nah, ini bagus atau enggak? Lah harusnya di-compare dengan K yang lain, misalkan K4, K sama dengan 5, K sama dengan 6. Lalu kecil yang mana gitu ya atau yang besar yang mana gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Kalian sudah bisa clustering di Spark dan sebenarnya di websitenya agak susah ya. Tidak serinci yang Python kalau dokumentasi untuk ML di PySpark. Jadi agak tricky sih. Kayak misalkan di websitenya dia itu tidak dituliskan atau diberitahu kalau misalkan atribut itu atau kolomnya itu harus digabungi jadi satu dulu sebelum masuk ke ML model. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin kalau di masa depan sudah disebutkan ya itu alhamdulillah kayak itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.